ada relokasi ke sekolah lain gitu ya. Jadi nanti sering-sering dicek web SIPP-nya untuk status gitu ya penempatan P3K kalian apakah masih tetap di sekolah A atau sekolah B pindah gitu ya. Karena memang nanti tergantung dari kesediaan sekolah untuk menerima kecuali prodinya itu sudah berkoordinasi langsung dengan sekolah. Itu biasanya kalau prodi sudah berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah, itu biasanya sekolah langsung bersedia atau menerima. Nah, untuk kampus daerah, untuk rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan P3K di kampus daerah, surat pengantarnya tidak perlu diambil ke Bandung. Jadi nanti akan kami sediakan soft file suratnya. Jadi bisa nanti diminta ke Pak Bayu gitu. Nanti di akhir akan kami cantumkan nomor kontak untuk P2GCK supaya kalian mudah untuk berkomunikasi. Kemudian, yaitu tanggal-tanggal penting tadi ya, yang perlu digarisbawahi sih sebetulnya tanggal untuk pengambilan surat itu yang poin nomor 5. Kemudian serah terima kalian itu di poin nomor 9. Jadi kalian bisa mulai, sebetulnya kalian bisa mulai ke sekolah itu mulai tanggal 12 Februari ya. Jadi mengambil surat ke kami dalam bentuk soft file ataupun hard file. Soft file untuk yang melaksanakan P3K di UPI kampus daerah, hard file untuk yang melaksanakan P3K di wilayah Bandung Raya gitu. Kemudian pada tanggal 21 Februari kalian melaksanakan serah terima. Kemudian di poin nomor 11 itu ketua kelompok ini tugasnya nanti mengentry data pejabat sekolah melalui web SIPP dan juga mengupload daftar penempatan. Kemudian di bulan Maretnya nanti ketua kelompok mengambil buku penilaian harian P3K. Buku penilaian harian P3K itu dapat diambil setelah ketua kelompok mengentry data penempatan di web SIPP dan juga mengupload daftar penempatan. Nanti rincinya di slide berikutnya ya. Jadi untuk kegiatan P3K ini, ketua kelompok dan juga mahasiswa seluruhnya gitu ya, perhatikan timeline P3K. Timeline yang sudah kami bagikan itu dicatat gitu ya, dicatat dan juga terus dipantau WhatsApp channel begitu karena kami infokan semuanya di sana. Dan juga mungkin nanti kita buatkan juga grup Telegram ya supaya nanti kalian bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang satu sekolah dengan kalian gitu ya kan satu sekolah itu ada beberapa prodi. Jadi silahkan nanti kalian berkoordinasi dikoordinir oleh ketua kelompok siapa saja teman-temannya atau prodi mana saja yang ada dalam satu sekolah tersebut. Kalian buat grup WhatsApp-nya misalkan SMA 15 Bandung, kalian berkoordinasi di sana untuk serah terima dan sebagainya begitu untuk diskusi dan lain-lain. Ini tampilan web aplikasi sipp.upi.edu. Alhamdulillah kita sudah migrasi server, jadi sudah di tempat yang layak begitu ya, sudah dengan spek yang mumpuni, dengan database yang juga kekinian begitu. Alhamdulillah, jadi tampilannya juga ini lebih segar, tampilan baru. Jadi sebelumnya mungkin nanti kakak tingkat kalian mungkin menggunakan SPP-nya masih aplikasi SPP yang lama begitu ya. Kalian sekarang di sini yang pertama, angkatan pertama mungkin yang menggunakan interface SIPP UPI Edu yang baru begitu. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kalian login pun interface-nya juga seperti yang ditampilkan begitu. Dan ini untuk WhatsApp channel, untuk kami setiap ada informasi kami akan menginformasikan di WhatsApp channel tersebut begitu. Jadi silahkan kalian untuk follow gitu ya channel P3KUPI semester genap 2024-2025 supaya tidak ketinggalan informasi begitu. Jadi jangan sampai nanti satu dua orang datang ke kantor kami bilang Pak kami nggak tahu informasi apa-apa. Wah kemana aja gitu ya. Karena kami sudah buatkan WhatsApp channelnya, kemudian surat resmi juga kami kirimkan ke program studi begitu kan. Dan juga ada satu lagi ini, nah grup Telegram ya. Ini grup Telegram ini, nah, yang pertama itu silahkan untuk membuat grup WhatsApp gitu ya, supaya mengenal nama-nama dan jumlah mahasiswa dalam satu sekolah begitu. Itu tugas ketua kelompok sebelum kalian nanti terjun ke sekolah. Gimana caranya Pak? Kalian masuk grup Telegram.
Nanti di grup Telegram silahkan buat link atau kelompok membuat link. Nanti di absen anggotanya yang berada di sekolah SMA 15 Bandung misalkan silahkan masuk ke link berikut gitu. Jadi nanti kumpul semua di sana dari prodi apa saja nanti di sana kan bergabung begitu ya. Untuk mengetahui dalam satu sekolah itu ada berapa prodi, kalian bisa cek di akun masing-masing begitu ya melalui web SIPP. Di situ sudah kami bukakan untuk penempatan sekolah P3K-nya. Jadi silakan kalian cek, ketua kelompok cek begitu ya, siapa saja anggotanya yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, kemudian seluruh mahasiswa juga nanti kami himbau untuk mengupdate profil di akun masing-masing. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nama, kesalahan alamat email, kemudian kesalahan nomor HP atau nomor telepon, mahasiswa kalian nanti dapat mengganti profil tersebut, diubah profil ya di akun masing-masing, begitu. Kemudian nanti untuk ketua kelompok juga setelah grup WhatsApp terbentuk, silahkan nanti bersama dengan anggota kelompok lainnya membicarakan persiapan begitu ya untuk ke sekolah mitra serah terima. Jadi silakan apabila sudah terbentuk grup WhatsApp, kemudian nanti kalian diskusi kalau misalkan ada perubahan ketua kelompok, silahkan nanti dimusyawarahkan, dipilih secara mufakat begitu. Nanti perubahan ketua kelompoknya laporkan ke kami, ya. Ketua kelompok yang barunya nanti mohon laporkan ke kami nanti oleh Pak Bayu diganti dan disesuaikan di sistemnya, begitu. Saat ini untuk ketua kelompok yang terpilih akan ada notifikasi ya, betul nggak? Ketua kelompok yang terpilih ada notifikasi nggak di akunnya? Ada ya? Ya, jadi ketua kelompok yang terpilih itu ada notifikasi. Eh, jadi nanti ketua kelompok yang terpilih itu ada notifikasi begitu ya. Kalau bukan ketua kelompok tidak ada notifikasinya. Kemudian ketua kelompok menghubungi dosen pembimbing gitu yang tercantum di dalam daftar penempatan untuk membicarakan kepastian pemberangkatan ke sekolah. Jadi nanti untuk serah terima kalian jangan sendirian ke sekolahnya. Serah terimanya kapan Pak? Serah terimanya tanggal 21 sampai 25 Februari. Itu sudah bisa serah terima. Jadi serah terima itu wajib didampingi oleh perwakilan dosen pembimbing lapangan. Nanti kalau dosen pembimbing lapangannya menanyakan surat tugas, itu kami akan kirimkan surat tugas tersebut melalui aplikasi Sinergi atau email prodi masing-masing. Jadi mudah-mudahan sebelum kalian melaksanakan serah terima, surat tugasnya sudah didistribusikan ke program studi masing-masing. Kemudian tugas ketua kelompok setelah berada di sekolah itu yang tadi kami sampaikan. Ketua kelompok nanti melakukan apa laporan begitu ya. Laporan bahwa seluruh anggotanya itu lengkap, tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan nanti silahkan kalian laporkan ke kami P2GJK. Kantor kami ada di Gedung University Center lantai 4. Silahkan buka setiap hari kerja jam 7 pagi sampai dengan setengah 4 sore. Kalau misalkan kalian sedang ada di kampus dan ingin berkunjung ke kantor kami, silahkan boleh di jam kerja begitu ya. Kemudian ketua kelompok ini mengentry ya, mengentry, mengentry dan juga mengupload begitu ya, mengentry dan mengupload daftar penempatan melalui web SIPP. Nanti saya coba jelaskan ya di slide berikutnya. eh Kemudian setelah ketua kelompok mengentry dan mengupload, itu ketua kelompok mengambil buku instrumen penilaian ya. Jadi buku itu dapat diambil sesuai dengan timeline yang tadi dijelaskan. Silahkan nanti kalian lihat pengambilan bukunya tanggal berapa. Tapi pengambilan buku itu ada syaratnya. Ketua kelompok harus mengentry dulu ya daftar penempatan yang kami minta, kemudian mengupload begitu ya daftar penempatan yang kami minta juga. Setelah selesai entry dan upload, baru ketua kelompok atau perwakilannya dapat mengambil instrumen penilaian dan juga name tag ya. Dia akan disediakan name tag juga untuk kegiatan P3K ini. Ya, kemudian juga jangan lupa nanti kalian membuat daftar hadir, kemudian eh,
membuat lembar konsultasi begitu ya dengan dosen pembimbing lapangan. Ya, jadi tugas mahasiswa di SIPP itu ada tugas ketua kelompok dan tugas individu mahasiswa secara perorangan begitu. Untuk ketua kelompok yang tadi dijelaskan, entry data pejabat sekolah, kemudian mengupload penempatan kop sekolah dan mengambil buku penilaian atau instrumen penilaian serta name tag ya. Sedangkan untuk individu mahasiswa atau perorangan itu mengupload laporan awal dan juga laporan akhir. Jadi ketika nanti di timeline-nya sudah masuk untuk upload laporan, silahkan nanti kalian upload begitu ya. Jadi timeline itu patokannya ya. Jadi jangan sampai terlewat. Jadi dilihat dengan baik poin demi poinnya, tanggal berapa harus mengentry, tanggal berapa harus mengupload, tanggal berapa harus mengambil buku penilaian, tanggal berapa harus mengumpulkan laporan awal dan laporan akhir gitu. Jangan sampai terlewat. Nanti kalau terlewat ya rugi nanti ya kalian misalkan tidak lulus begitu kan. Nah, ini tadi yang informasikan di slide sebelumnya. Jadi ketika nanti kalian mengambil surat undangan untuk disampaikan kepada pihak sekolah, salah satu berkas di dalamnya itu ada daftar penempatan. Daftar penempatan ini berisi tentang jumlah anggota atau mahasiswa dan juga program studinya yang ada di dalam sekolah tersebut, begitu. Nah, kemudian setelah nanti kalian memberikan undangan ini ke pihak sekolah, nanti biasanya sekolah oleh ketua kelompok nanti diminta ke Wakasek Kurikulum atau koordinator PPL di sekolah supaya daftar penempatannya tersebut diketik kembali begitu dan dirubah kopnya menggunakan kop sekolah gitu ya. Jadi ini adalah sebagai dasar bahwa kalian sudah diterima di sekolah tersebut. Begitu. Jadi yang sebelah kiri itu penempatan dari UPI, yang sebelah kanan itu adalah surat balasan dari sekolah atau daftar penempatan balasan dari sekolah yang membuktikan bahwa kalian sudah diterima di sana, begitu ya. Nah, nanti penempatan yang menggunakan kop sekolah inilah yang di-upload oleh ketua kelompok di aplikasi atau di website sipp.upi.edu, begitu. Kemudian di entry nama kepala sekolahnya dan juga nama koordinator guru pamongnya serta operator begitu. Untuk apa ini di entry? Sebagai dasar kami untuk nanti menerbitkan sertifikat penghargaan untuk pihak sekolah begitu. Untuk guru pamong tidak perlu dientrikan oleh ketua kelompok. Nanti guru pamong akan mendapatkan akun masing-masing ya. Jadi tidak perlu di-upload oleh ketua kelompok. Yang di-upload atau di-entry oleh ketua kelompok itu cukup dari kepala sekolah, kemudian koordinator guru pamong sekolah, dan operator sekolah gitu. Mengentry data ya seperti data NIP, nomor identitas KTP, kemudian dan data lainnya yang ada di sana gitu. Ada juga untuk nomor rekening itu untuk keperluan pemberian insentif kami ke pihak sekolah begitu. Ya, ini tampilan untuk interface yang lama, kurang lebih sih sama ya untuk akun ketua kelompok juga. Yang mungkin di akun yang lama itu bentuknya tidak horizontal, tidak vertikal ke bawah begitu ya, tapi horizontal ke samping untuk tampilan interface yang baru begitu. Jadi ketika Anda dipilih sebagai ketua kelompok, nanti akan ada notifikasi yang berwarna merah tersebut, begitu. Ya, jadi selamat yang terpilih ketua kelompok. Biasanya ketua kelompok ini nilainya paling besar biasanya karena aktif begitu ya. Mudah-mudahan. Kemudian untuk ini tampilan atau interface untuk upload. Ya, ini mungkin akan berbeda ya dengan tampilan yang ada di kalian saat ini. Karena ini PowerPoint-nya sepertinya belum di-update, tapi kurang lebih sama untuk susunan menunya begitu. Kalau yang ini kan vertikal ke bawah ya. Kalau yang baru mungkin dia akan horizontal begitu ya, ke samping. Nah, ada untuk ketua kelompok terpilih itu ada tambahan menu. Tambahan menunya itu adalah upload begitu dan pejabat sekolah ya tambahan menunya. Jadi untuk form upload ini yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Jadi yang diupload itu adalah penempatan yang menggunakan kop sekolah begitu. Kop upload yang di sini, bentar ya. Nah,
penempatan yang menggunakan kop sekolah yang ada di sebelah kanan itu sudah terisi lengkap. Kalau yang kiri itu kan belum lengkap tuh, guru pamongnya masih kosong. Nanti ketika kalian ke sekolah, silakan oleh kepala sekolahnya atau wakasih kurikulumnya nanti diisi, ditunjuk siapa yang akan menjadi guru pamong kalian gitu. Dan diketik menggunakan kop sekolah, nanti hasilnya seperti yang tampil di sebelah kanan begitu ya. Menggunakan kop sekolah sudah stempel juga sekolah ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, yang penempatan kop surat ini diupload di menu upload yang ada di akun ketua kelompok begitu ya. Satu, itu kan selesai itu. Kemudian yang kedua, nah ini entry ya. Tadi yang sebelumnya yang ini untuk mengupload penempatan kop sekolah. Kemudian yang selanjutnya yang ini tampilan untuk mengentry data pejabat sekolah begitu mulai dari kepala sekolah, koordinator guru pamong sekolah atau wakasek kurikulum dan operator gitu ya. Operator sekolah itu biasanya dari TU ya, tata usaha begitu. Nanti di entry-nya oleh ketua kelompok begitu ya. Satu tadi upload sudah ya kan? Yang kedua entry data pejabat sudah ya. Itu. Kemudian ini untuk tampilan upload laporan. Nah, jadi untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya ketua kelompok. Jadi seluruh mahasiswa mengupload laporan, begitu. Laporan awal dan laporan akhir, ya, sesuai dengan tanggal atau timeline yang sudah ditentukan. Jadi ketika nanti sudah masuk waktunya untuk mengupload laporan awal, itu kalian silahkan upload, gitu ya, di menu laporan. Begitu. Nah, format untuk laporannya gimana, Pak? Itu format untuk laporannya ada di menu download. Nah, di menu download itu ada pedoman P3K. Kemudian kalau tidak salah di lampirannya, di akhir itu ada format untuk laporan awal dan laporan akhir. Silakan kalian bisa nanti melihat format untuk laporan awal dan laporan akhirnya di pedoman P3K yang ada di menu download. Begitu. Ya, ini untuk terakhir kontak person. Silahkan kalian catat kontak personnya itu dengan Pak Bayu. Pak Bayu bagian P3K. Jadi kalau misalkan ada kesulitan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan tentang kegiatan P3K ini,